Baik, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nyongke Alexander Fuka, NIM 18030300137, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review suatu buku yang berjudul Wawasan Perilaku untuk Publik Integritas. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke materinya. Baik, yang pertama, sistem integritas. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas yang berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia. Terlepas dari ini, perilaku perspektif integritas masih diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Penelitian di berbagai bidang ilmiah, contohnya seperti bidang psikologi, ilmu syaraf, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya, pada manusia, kognisi dan perilaku telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan baru. Akibatnya, para pembuat kebijakan di seluruh dunia semakin menerapkan perilaku wawasan tentang area lain dari kebijakan itu sendiri. Laporan ini menyajikan wawasan perilaku yang relevan untuk kebijakan integritas. Variasi yang diperlukan literatur perilaku ditinjau untuk mengidentifikasi penelitian yang paling relevan untuk membuat atau dalam pembuatan kebijakan integritas itu sendiri. Yang berikut, kebijakan dalam pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali ada keuntungannya itu sendiri. Bernilai berisiko berpotensi negatif konsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan tertangkap, yaitu ketatnya kontrol internal, eksternal dan mekanisme deteksi dan saksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan dan kelambanan. Implikasi dari pandangan ini seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali diperspektifkan sebagai karakteristik sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, dikonsumsikan bahwa seseorang akan melakukannya berkonsultasi dengan nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai itu. Memang, korup perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari yang mereka terlibat. Namun, penelitian perilaku menantang analisis biaya dan manfaat yang sangat rasional dan juga analisis tentang pemahaman terbatas ini sendiri. Yang berikut, keuntungan dari korupsi bisa jadi godaan. Setiap pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Akting melawan kompas moral ini seringkali didorong oleh godaan perilaku yang terlibat manfaat langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan jangka panjang. Pelanggaran integritas mengorbankan kesejahteraan masa depan untuk kepuasan segera. Bazerman dan Ten Brussel, tindakan yang mengganggu integritas seperti menjaga biaya perjalanan yang tidak semestinya untuk membeli yang baru, perhatikan atau mungkin tidak mengakibatkan perasaan bersalah segera sampai pagi berikutnya saat rekan kerja menganggumi ideologi integritas dalam suatu ini dapat dipahami sebagai suatu masalah dalam pengendalian diri. Yang berikut, objektivitas adalah ilusi. Objektivitas dan konsistensi dalam penilaian diharapkan dari pejabat publik. Sayangnya, mereka selalu tidak bisa diharapkan dari pembuat keputusan manusia. Keduanya seringkali kekurangan pilihan moral, sebagian karena dinamika pengambilan pilihan moral.
Sastra di bidang ini menyoroti cara-cara di mana penilaian manusia disiasatkan bias bawah sadar. Misalnya, struktur dalam sistem integritas dan di seluruh sektor publik harus menjamin kemandirian penilaian peraturan. Bias dan diskriminasi yang dihasilkan paling mempengaruhi keputusan-keputusan itu sangat bergantung pada penilaian manusia. Memang, keberhasilan beberapa kebijakan integritas tergantung sangat pada penilaian objektif. Misalnya, di bidang-bidang seperti konflik kepentingan manajemen, audit, pengendalian internal, atau perekrutan desain kebijakan semacam itu. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan bias dalam pengambilan keputusan manusia. Eksperimen ini terkenal oleh menggambarkan penilaian bias itu sendiri. Yang berikut, korupsi sering terasa seperti kejahatan tanpa korban. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa moralitas yang dirasakan dari suatu tindakan menurun dengan jarak antara tindakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan itu. Memang tidak langsung agen. Misalnya, ketika tugas yang tidak etis didelegasikan atau ketidakpastian mengenai apakah tugas tersebut dilakukan tindakannya sendiri sangat penting karena hasilnya mengurangi rasa tanggung jawab moral. Transaksi korup seringkali melibatkan perantara, kausalitas, rahasia, dan tak terlihat ganti rugi. Kerusakan akibat korupsi seringkali jauh dari pelaku korupsi. Ini membuatnya lebih mudah untuk menolak tanggung jawab dan mengurangi beban moral yang terlibat di dalam korupsi. Selain itu, rasa bersalah menjadi lebih kecil sangat dibagikan saat tanggung jawab keputusan ini tidak ditanggung jawab oleh beberapa aktor. Tindakan satu individu tampak kurang sangat penting bagi hal itu. Yang berikut, kontrol menanggung biaya tersembunyi. Pengenalan mekanisme kontrol adalah sinyal ketidakpercayaan. Penguasa yang memantau secara ketat tindakan staf mereka mengirim sinyal kepada karyawan mereka bahwa mereka mengharapkan pelanggaran. Di dalam situasi seperti itu, risiko pendeteksian dapat menghalangi mereka yang berniat buruk untuk terlibat dalam pembuatan yang salah. Namun, buktinya menyoroti dampak buruk pada motivasi intrinsik. Integritas menekankan kontrol dan sanksi dapat memberi atau memperkuat kesan bahwa pelanggaran adalah hal biasa dan dengan demikian dapat diterima. Hal ini menjelaskan pengaturan eksperimental yang menunjukkan efek jera dari kontrol itu sendiri. Yang berikut, integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh sosial motif seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mereka juga peduli pada apa yang orang lain berpikir atau melakukan. Motif sosial biasa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan keputusan korup. Memahami mengapa manusia sebagai keputusan sosial membuat terpengaruh oleh preferensi mereka sendiri serta orang lain dan dapat menyediakan wawasan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan integritas bekerja atau gagal. Yang berikut, norma dan identitas membentuk integrasi. Orang yang mengarahkan tindakannya sesuai dengan persepsi mereka tentang perilaku yang dapat diterima oleh konteks sosial mereka. Apakah ini budaya, masyarakat, atau sekelompok sebaya? Terkenal studi psikologi seperti eksperimen konformitas Asch, penjara Stanford Experiment, atau eksperimen kepatuhan Milgram telah menunjukkan sejauh mana pilihan orang dipengaruhi oleh norma yang ditimbulkan dan di peran yang ditentukan mereka. Penjara Stanford Experiment misalnya mengubah siswa menjadi sipir penjara yang kejam atau penurut tahanan hanya melalui resep eksternal dari peran ini oleh para peneliti.
Semuanya 3 percobaan lingkungan sosial. Sampai tingkat yang mengejutkan, mereka sama seperti pengamat luar. Bukti yang lebih baru, penelitian tentang etika perilaku menjelaskan relevansi sosial, norma, dan identitas untuk pilihan moral itu sendiri dalam hal keputusan untuk melakukan korup. Baiklah, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hambatan dalam penyampaian materi pada video kali ini, mohon dimaafkan. Demikian hasil yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada tutur kata atau ada apa, mohon dimaafkan. Dan jika Anda ingin memberikan masukan atau saran, bisa disampaikan pada kolom komentar. Tapi diharapkan agar bisa memberikan saran atau komentar yang bersifat membangun, bukan untuk menjatuhkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat malam.